Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah Abu Yusuf beberapa tahun belajar kepada Abu Hanifah rahimahumullah, lalu setelah beliau menjadi remaja dan setelah beliau dewasa, maka karena kecerdasan beliau, Abu Yusuf pun mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan menjadi seorang pemuda yang pintar dan cerdas karena telah belajar kepada Abu Hanifah rahimahullah. Lalu kemudian Abu Hanifah di samping sebagai ulama yang mengajar murid-muridnya, beliau juga bertugas sebagai mufti pemberi fatwa di Kufah. Ketika Abu Hanifah telah tua dan lanjut usia, kemudian beliau wafat, maka tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan Abu Hanifah menjadi seorang mufti ataupun pemberi fatwa di negeri tersebut. Akhirnya setelah dilakukan seleksi yang sangat ketat, dicari dan dipilih siapa yang tepat untuk menggantikan kedudukan Abu Hanifah, ternyata hanya Abu Yusuf lah yang bisa menggantikan gurunya untuk memberikan fatwa di negeri Kufah saat itu. Akhirnya beliau pun diberikan kedudukan sebagai seorang mufti. Lalu kemudian di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau mengadakan kunjungan ke Kufah. Dan Harun ar-Rasyid rahimahullah meminta kepada ahli Kufah, penduduk Kufah, supaya beliau didudukkan dan makan bersama mufti di negeri itu. Tiada lain dan tiada bukan adalah Qadhi Abu Yusuf rahimahullah. Lalu kemudian Abu Yusuf pun mendatangi Harun ar-Rasyid. Begitu duduk di hadapan Harun ar-Rasyid untuk makan malam, didatangkanlah makanan-makanan yang sangat nikmat, hidangan-hidangan yang sangat lezat. Tiba-tiba Abu Yusuf menangis. Beliau menangis. Khalifah Harun ar-Rasyid pun merasa heran. Apa gerangan yang membuatmu menangis, wahai mufti? Kata Harun ar-Rasyid rahimahullah. Lalu dijawab oleh Abu Yusuf rahimahullah, benar yang dikatakan oleh gurunya Abu Hanifah sewaktu beliau masih kecil. Lalu beliau menceritakan kisahnya beliau dari awal sampai akhir dengan Abu Hanifah, dan perkataannya Abu Hanifah yang membuat beliau menangis yaitu, barangkali nanti kalau dia menjadi seorang yang berilmu, seorang yang pintar, dia akan makan bersama para khalifah dan raja dari piring yang sangat mewah. Inilah yang membuat Abu Yusuf rahimahullah menangis. Mendengar penjelasan dari Abu Yusuf, maka Harun ar-Rasyid pun rahimahullah berkata, rahimallahu Aba Hanifah fa innahu yanzuru bi'aini qalbihi wala yanzuru bi'aini ra'sihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Abu Hanifah, kata Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahumullah, karena beliau memandang, beliau melihat itu dengan mata batinnya, dengan hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Inilah kisah yang sangat indah tentang Abu Yusuf beserta dan gurunya yaitu Abu Hanifah beserta Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahumullah. Dan intinya ilmu itu akan meninggikan derajat pemiliknya, akan mengangkat kedudukan orang yang berilmu tersebut. Seperti kata penyair yang kita sampaikan di pertemuan yang pertama, al-ilmu yarfa'u baitan la imadalah wal jahlu yahdimu baital izzi wasyaraf. Ilmu itu akan meninggikan, akan mengangkat rumah yang tidak memiliki pondasi. Bayangkan tidak memiliki pondasi, tapi ditinggikan oleh ilmu, diangkat oleh ilmu. Sedangkan kebodohan akan merobohkan, akan menghancurkan rumah yang
mulia dan sangat terhormat. Barakallahu li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.